Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi SPDP tema 4, melanjutkan materi setelah PTS kemarin ya. Ya, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang materi gambar dan bentuk 3 dimensi. Sebenarnya gambar dan bentuk yang 3 dimensi itu yang seperti apa Ustazah secara pengertiannya? Kalau secara pengertiannya, gambar dan bentuk di sini Ustazah sama dengan karya seni ya. Jadi karya seni bisa bentuknya gambar, bisa berbentuk yang lainnya. Yaitu karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya di sini saya menuliskan patung. Ada contoh patung. Nih, kalau anak-anak perhatikan di sini, ini salah satu bentuk dari karya seni 3 dimensi. Jadi anak-anak bisa melihat dari sisi manapun. Kanan, kiri, atas gitu ya. Lalu ada candi. Kalau anak-anak pernah mengunjungi Candi Borobudur atau Candi Prambanan dan candi yang lainnya, anak-anak bisa melihat karya seni bentuk 3 dimensi. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada monumen atau tugu. Jogja memiliki Tugu Jogja. Itu juga memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi intinya, gambar dan bentuk 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, bedanya dengan gambar dan bentuk yang 2 dimensi apa Ustazah? Nah, kalau yang 2 dimensi itu merupakan karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Jadi tidak memiliki tinggi. Atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Jadi anak-anak hanya bisa melihat dari satu sisi. Di sini Ustazah berikan contoh ada lukisan. Ya, jadi anak-anak kan hanya bisa melihat dari satu sisi, yaitu dari depan saja ya. Kalau dilihat dari belakang kan hanya halaman putih atau bahkan figurannya. Terus poster, itu juga salah satu contoh dari karya seni 2 dimensi. Anak-anak hanya bisa melihat dari satu sisi atau dari satu arah pandang saja. Itu bedanya. Nah, berdasarkan penjelasan Ustazah tadi, antara gambar dan bentuk 3 dimensi dan gambar dan bentuk 2 dimensi, coba dari sketsa yang ada di gambar layar ini, mana yang kira-kira itu merupakan 3 dimensi dan mana yang merupakan 2 dimensi. Dari pengertian yang sudah kita pelajari bersama tadi di depan ya. Diingat, kalau yang 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kalau yang gambar atau bentuk 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi kalau dari pengertian ini, mana yang merupakan 3 dimensi? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, betul. Yang merupakan gambar 3 dimensi adalah yang gambar 1. Terus yang gambar 2 itu merupakan gambar 2 dimensi. Nah, kemudian kemarin anak-anak sudah menggambar tugas di buku pena 4B halaman 16 ya. Nah, di situ anak-anak sudah menggambarkan ada beberapa gambar, ada rumah, ada nelayan yang sedang menjemur ikan, dan ada pohon kelapa. Kalau anak-anak perhatikan setelah belajar pengertian dari gambar dan bentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi, dari gambar yang sudah anak-anak gambar, mana yang kira-kira merupakan 3 dimensi? Dari buku pena 4B, yang gambar rumah, yang 3 dimensi. Kalau yang gambar orang, ini masih 2 dimensi ya kalau orangnya. Kalau capingnya ini sudah 3 dimensi. Kalau pohon kelapanya masih 2 dimensi. Ini mejanya sudah 3 dimensi. Ikannya 2 dimensi. Kurang lebih itu. Jadi anak-anak insya Allah sudah lebih paham ya mana yang 3 dimensi dan 2 dimensi. Kalau secara mudahnya yang 3 dimensi itu anak-anak bisa melihatnya dari sisi kanan, kiri, atas, ya itu dari 3 sisi. Atau kalau bisa dibayangkan seperti patung, candi, ataupun tugu, itu kan
kelihatan ya dari sisi manapun. Sedangkan kalau yang 2 dimensi hanya dari dari satu sisi, maaf, kalau yang 2 dimensi. Seperti lukisan, poster, anak-anak kan hanya melihat dari sisi depan saja atau satu arah saja. Mari anak-anak simak dari video cara membuat atau cara menggambar rumah 3 dimensi. Mudah kan dari video tadi anak-anak bisa lebih, caranya membuat gambar 3 dimensi itu seperti itu. Nah, untuk lebih melatih kemampuan anak-anak, anak-anak bisa menggambar sesuai yang ada di layar anak-anak, yaitu berupa gambar pemandangan, ada beberapa rumah dan pohon. Kalau bisa anak-anak bisa meniru gambar yang ada di layar, diberi warna dengan rapi dan bagus. Boleh ditambah jumlah rumahnya, boleh ditambah semakin bagus. Kalau kiranya hanya bisa untuk meniru gambar ini juga tidak apa-apa. Itu sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.